3, 2, 1. Ya, silakan. Ya, selamat datang teman-teman di Geo Insight, di mana kita membahas segala sesuatunya dalam perspektif ilmu kebumian. Dan hari ini, seperti mungkin episode-episode sebelumnya yang lebih spesial lagi, karena kita bukan hanya mengundang, yang kemarin mungkin udah dengar dari CEO, ya, kita mengundang seorang komisaris sekarang. Wow, luar biasa ya. Jadi siapa sih yang kita undang nih, Vel nih? Iya, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih, karena kalau kemarin kan kita dengar berita itu banyak sekali milenial leaders yang udah ditunjuk sebagai pimpinan di BUMN ya, ada di Pertamina, ada di Telkom yang baru aja diangkat gitu kan, milenial yang udah dikasih kepercayaan untuk duduk di kursi direksi ataupun komisaris. Nah, hari ini kita juga ngobrol sama seorang milenial masih muda tapi sudah malang melintang lah di industri perminyakan tapi di top levelnya. Jadi sebelum umur 30 tahun dia ini udah pernah ngerasain yang namanya jadi komisaris dan saat ini sebagai direktur utama PT Migas Hulu Jabar. Siapa dia? Dia adalah Rian Alfiano. Halo, selamat malam Rian. Malam Mas Rian. Malam. Terima kasih sudah diundang di podcast Geo Insight ini. Ya. Jadi makasih banyak waktunya ya Rian ya di sela-sela kesibukannya ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama Bro Rian ini, beliau ini umurnya sama kayak gua sama kayak Odi lah, mirip-mirip. Dia dulu kuliah di ITB Teknik Perminyakan angkatan 2006. Jadi walaupun seangkatan sama gue tapi dia lebih muda karena dia akselerasi berapa kali gitu kan zaman kuliahnya dulu. Jadi sebelum umur 30 tahun, dulu gue inget nih pertama kali Rian lulus dia kerja di Faiko kalau gue nggak salah ya. Di Faiko itu dia masih foto pakai baju coverall gitu tapi berlumuran oli gitu. Di lapangan ya. Jadi masih sensasi pakai masa muda itu. Sensasi masa muda. Sekarang masih muda juga kan? Iya, sensasi baru lulus gitu kan. Kalau nggak kena minyak tuh kayaknya bukan orang perminyakan gitu. Oh yes. Betul. Nah, tapi sayangnya cuma sebentar doang dia berlumuran minyak di lapangan kayak gitu. Karena beberapa tahun setelah itu yang gue lihat dia pakai jas mulu Wih. Pakai jas, pakai dasi gitu kan. Jadi udah tapi setidaknya dia pernah mengalami masa-masa jadi anak lapangan yang berlumuran oli. Nah, untuk itu kita pengen tahu dulu nih Rian, gimana sih perjalanan karir Rian sendiri dari ketika lulus sempat bekerja di lapangan berlumuran oli dan sampai akhirnya sekarang jadi seorang direktur utama di PT Migas Hulu Jabar. Itu perjalanan karirnya kayak gimana ya? Bisa diceritain ke kita? Ya, terkait pengalaman ya. Sebenarnya waktu sebelum lulus saya sudah sempat ikut satu semacam konsultan namanya Reformer Institute. Jadi di situ lebih ke analisis kebijakan, analisis teknikal dari klien-klien yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian setelah lulus ini sebenarnya juga pada saat itu mungkin bro-bro semua juga merasakan ya, kita ini mau ngapain sih sebenarnya? Mau kuliah lagi kah? Mau kerja kah? Atau mau bisnis kah? Atau apa? Sedangkan jurusan kita kan jurusan yang berhubungan dengan kebumian, yang lingkup usahanya juga modalnya besar, kemudian orang-orangnya juga terbatas. Nah, sampailah satu titik akhirnya saya pilih untuk bekerja di Virginia Oil Company Indonesia atau yang dikenal dengan Faiko Indonesia. Sekarang udah nggak ada lagi, sekarang namanya Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Yeah. Nah, di sana mulai karir itu dari 2011 sampai 2014 dari lapangan sempat 2 tahun, kemudian di kantor juga sempat 1 tahun lebih sedikit. Dan ya memang banyak besar di lapangan, 2 tahun, dengan kesempatan belajar di beberapa tempat ya. Di production, di well intervention, di drilling, ya. Jadi memang ada semacam
kesempatan pendidikan gitu ya, dan tanda kutip di FICO Indonesia buat belajar dari beberapa aspek. Kemudian di kantor juga belajar. Nah, jadi memang sejak lulus kuliah itu memang saya punya cita-cita yang mungkin kesannya umum ya, yaitu bermanfaat buat orang. Nah, saya ngelihat pada saat bekerja itu saya masih tetap menyimpan sebuah cita-cita ya, bahwa saya ingin memberikan kontribusi yang lebih kepada orang lain. Bisa bentuknya sebagai profesional ya di perusahaan, bisa sebagai pebisnis, ataupun bisa dalam bentuk lainnya. Dan di tahun 2015 waktu itu sempat bertemu dengan salah satu pimpinan daerah di satu kabupaten ya, Penajam Pasir Utara. Dan di sana sebenarnya pada saat itu tidak ada pertemuan resmi, hanya saja saya menjelaskan beberapa potensi yang bisa dikembangkan di lapangan di sana. Pada akhirnya di sana ditawarkan, kamu mau nggak langsung megang lapangannya? Nah, saya sempat pikir-pikir, kemudian sempat bertanya ke orang ataupun ke teman-teman gitu ya. Ya, ada pro dan kontra ya, karena kalau di perusahaan migas itu kan profitnya sudah terjamin ya, benefit dan lain-lainnya. Tetapi kalau kalau di sana namanya perusahaan daerah ya, atau BUMD. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, ya udah, karena saya bertemu dengan peluang, dengan cita-cita saya, akhirnya saya coba. Toh saya masih muda pada saat itu kan, jadi kalaupun nanti gagal, masih bisa punya kesempatan lainnya. Dan saat itu dipercaya sebagai General Manager. Nama perusahaannya adalah Benotaka Welawi. Dan alhamdulillah pada saat saya masuk di sana, itu saya coba beberapa inovasi dengan peningkatan produksi, kemudian juga cutting cost, sehingga perusahaan dari Benotaka Welawi mengalami peningkatan revenue yang ya bisa dikatakan lebih baik lah ya daripada yang dulu, sehingga bisa memberikan benefit buat SDM-SDM yang ada di sana. Nah, di tahun 2015 sampai sekarang dipercaya. Jadi setelah dari Kalimantan, saya hijrah ke Jawa Barat. Ya, dipercaya pada saat itu di awal sebagai komisaris utama dari Migas Hulu Jabar. Kemudian dengan keberjalanannya kemudian dipindahkan lagi, diamanahkan sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan. Kemudian karena adanya regulasi, kita bentuk anak perusahaan namanya Migas Hulu Jabar ONWJ. Nah, karena itu adalah mandat dari gubernur, dan kemudian saya ditugaskan lagi di anak perusahaan itu sebagai direktur utama. Jadi kira-kira kayak gitu perjalanannya. Jadi mulai dari profesional, kemudian shifting ke BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Gitu. Oke, waktu di Benotaka itu ya, itu umur berapa lu jadi GM ya? Berarti? Di Benotaka umur 25. 25 udah jadi GM lu ya? Gitu ya? 25. Nah, itu tadi kan lu pengalamannya sebenarnya orang teknis kan, sebenarnya kan orang engineer, tiba-tiba jadi GM, lu bikin program cutting cost segala macam tadi yang manajerial banget lah. Itu dapat ilmunya dari mana ya? Ya, jadi ya memang secara background saya kan dari teknik perminyakan ya, otomatis secara keilmuan pasti lebih ke teknikal. Ya, pada saat diberi kesempatan itu, memang GM pada saat di sana sebenarnya porsi terbesarnya masih di teknikal ya. Namun kita di sana dibantu oleh ada beberapa manajer, ada manajer keuangan, manajer SDM, manajer legal. Dan ya mau tidak mau, yang namanya sebagai seorang pemimpin, kita harus akselerasi pengetahuan dan wawasan kita ya. Bahkan bukan hanya sekedar wawasan, tetapi juga kompetensi kita. Jadi ini kita belajar laporan keuangan, belajar tentang legal, dan lain-lain. Ya, alhamdulillah di sana cukup support orang-orangnya, dan juga memang ya perlu sedikit ekstra kerja keras ya, mencoba menambah wawasan baik melalui seminar maupun dengan membaca buku. Dengan itu kita bisa lebih cepat mengakselerasi diri kita untuk menguasai hal-hal tersebut. Kan dari Mas, jadi dari penguasaan ilmu nih kan sampai implementasi itu kan sebenarnya butuh waktu juga tuh. Itu kan berarti belajarnya harus super accelerate tuh. Jadi ya mungkin baca sama course itu mungkin cukup ya, tapi apa ada extra effort yang mungkin
Bro Rian sendiri punya semacam trik lah untuk mungkin yang dengar atau yang nonton buat teman-teman gitu, biar belajar bisa ekstra efisien gitu untuk jangka waktu yang cukup pendek. Ya, jadi ya sebenarnya kalau bicara strategi mungkin lebih banyak orang yang ahli ya, tapi mungkin saya memulainya dari perasaan curiosity kita, curiosity saya atau keingintahuan saya terhadap ilmu-ilmu baru dari korporasi. Jadi memang harus dimulai dari situ dulu sih saya rasa, karena dari kesukaan kita itu akan mendorong kita buat mengoptimalkan waktu kita untuk mempercepat pengetahuan kita terhadap hal tersebut. Ya, dari dorongan itu akan muncul, misalkan seperti ya mau nggak mau mungkin waktu tidur yang lebih sedikit, atau mungkin di saat orang lain bisa melakukan hal bebas gitu ketika waktu tidak bekerja, ya saya coba belajar dan ya coba bertanya kepada orang yang lebih tahu, bertanya kepada senior-senior, ya sehingga itu juga membantu akselerasi. Ya, jadi poinnya sih kalau dari saya lebih ke keingintahuan dan kemauan kita dulu gitu. Baru itu semua akan mengikuti. Itu bro. Iya benar. Ini mirip kayak salah satu skill set yang ditulis juga di World Economic Forum 2018 kalau gue nggak salah. Salah satu aspek yang penting untuk millennial leaders itu adalah curiosity. Ya. Dan itu align banget ternyata dengan apa yang menjadi landasan Bro Rian tadi untuk belajar. Jadi dalam waktu singkat ya, umur 25 tahun, pengalaman pasti belum banyak karena pengalaman di FICO pun dia di lapangan gitu kan, tapi tiba-tiba jadi GM dalam waktu singkat harus segera paham apa tugasnya, harus segera mengerti tentang peran-peran dan strategi bisnis yang lebih advance nantinya ya. Itu hal yang positif banget gue pikir. Yeah. Nah, ya ketika di benua Taka itu kan BUMD ya. Nah, Migas Hulu Jabar atau yang kita singkat MUJ ini juga BUMD. Yes. Bedanya apa ya antara kedua BUMD ini? Karena semuanya sama-sama di sektor migas nih ya. Ya, sama saja seperti perusahaan pada umumnya. Ada Pertamina, ada Total, ada Chevron. Jadi entitasnya sama itu Migas Hulu Jabar itu PT tersendiri. Benua Taka itu juga BUMD tersendiri. Tapi bedanya, kalau Benua Taka itu pemegang sahamnya adalah pemerintah kabupaten. Kalau yang Migas Hulu Jabar itu pemegang sahamnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kita analogi kalau ke negara berarti Pertamina. Kalau Pertamina itu pemiliknya adalah pemerintah Indonesia. Jadi seperti itu sih. Jadi skalanya memang ketika di Migas Hulu Jabar jadinya lebih besar. Kumpulan dari kabupaten-kabupaten kan yang menjadi cakupan usaha dari Migas Hulu Jabar. Seperti itu bro. Iya. Yang gue dengar juga Migas Hulu Jabar itu kan salah satu pionir untuk BUMD yang sukses mengambil participating interest 10% dari K3S yang sudah diamankan oleh undang-undang juga. Nah, apakah waktu Benua Taka itu ada, dia mengelola PI 10% itu juga atau enggak sih? Nah, ini yang menarik nih. Jadi bisnis migas itu kan ada 3 ya, ada di hulu upstream, ada midstream, sama satu lagi adalah hilir kan, downstream. Nah di hulu sendiri sebenarnya bisa 2, aktif sebagai operator dan juga pasif sebagai pemegang interest. Nah kalau berbicara di Benua Taka itu kita berbicara tentang operator. Jadi yang memegang operational ship-nya di lapangan tersebut itu adalah Benua Taka Welawi langsung 100%. Nah, kalau di Migas Hulu Jabar itu menjadi pasif partisipan. Artinya dari 100% interest yang dimiliki di WK tersebut, itu Migas Hulu Jabar punya 10%. Dan jadi operatornya adalah Pertamina Hulu Energi, ONWJ. Jadi memang beda dari segi bisnis. Jadi kalau di Benua Taka itu turun ke lapangan langsung, ngecek sumur, kemudian mengadakan kegiatan well service. Kalau di interest di Migas Hulu Jabar itu lebih kepada performa investasi. Jadi lebih banyak di kantor sih, lebih banyak di kantor.
karena dia lebih banyak analisis investasi, dan juga ketika ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada PHE, kita sampaikan, kemudian PHE ketika meminta bantuan kita juga bantu dari apa yang mereka butuhkan. Gitu, bro. Oke, iya, paham. Nah, daerah lain, tadi kan kalau Benua Taka punyanya Kalimantan Timur ya? Benua Taka itu ya Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam yang punya. Oke, sedangkan Migas Ulu Jabar di Jawa Barat dan sekitarnya, ada DKI, ada kabupaten di sekitar situ. Yes. Daerah-daerah lain punya juga nggak sih kan? Karena jujur aja nih kita waktu di zaman kuliah nggak tahu nih ada BUMD yang berbisnis juga di migas. Menurut dia kan pasti ada asosiasinya ya kalau nggak salah ya. Betul. Daerah lain punya juga sih di sini. Yang aku tahu sih ada Aceh ya, Aceh juga ada tuh. Mana yang lain? Aceh ada. Tahu tuh. Ya, nah memang benar nih. Memang BUMD itu kurang populer ya dalam kancah bisnis migas di Indonesia. Tapi sebenarnya ada gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang operatorship, itu ada beberapa BUMD yang pegang. Seperti sekarang ya, Benua Taka Welawi itu masih sekarang di Blok Welawi. Kemudian ada namanya di Riau, Bumi Siak Pusako, itu mengelola Blok Siak. Itu sebagai operator langsung. Ya, BOB. Tapi sekarang udah full dipegang oleh BUMD, tidak ada lagi Pertamina. Nah, kemudian itu yang hulu ya. Kemudian di Bekasi juga ada, saya lupa nama bloknya apa, tapi itu juga langsung BUMD yang melakukan operatorship-nya. Nah, kemudian itu kalau yang di interest itu ada di Migas Ulu Jabar ONWJ ya, yang saya pegang sekarang. Kemudian sebelum kami itu juga ada di Blok Cepu. Itu ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Bojonegoro, ada Cepu. Itu masing-masing BUMD-nya punya di dalam 10% itu dibagi-bagi ke provinsi dan kabupaten itu. Kemudian ada lagi Mahakam. Mahakam juga sudah ada, namanya Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam. Dan yang baru ini ada lagi Blok Southeast Sumatera. Itu akan dibagi kepada provinsi-provinsi yang nanti mendapatkan sesuai dengan regulasi. Jakarta, Lampung Timur itu juga bisa dapat. Seperti itu, bro. Oke. Banyak. Berarti yang banyak dong itu Southeast Sumatera. Apalagi di tahun 2021 itu banyak blok yang akan berakhir ya. Itu akan benar. Banyak daerah-daerah yang akan mendapatkan participating interest 10%. Jadi bakal banyak juga sih dibutuhkan SDM nanti. Startnya itu setelah ini ya, ketika kontraknya baru dimulai lagi baru bisa masuk BUMD gitu ya. Kalau yang lagi existing berjalan tuh nggak bisa ya? Jadi ada regulasi keluarnya itu di tahun 2017. Nah, jadi kalau misalkan dari regulasi itu memang disebutkan participating interest itu ditawarkan pada blok yang baru akan dikembangkan alias POD. Nah, tapi di akhir regulasi itu disebutkan untuk perpanjangan kontrak itu BUMD bisa ditawarkan 10%. Cash yang dialami oleh Migas Ulu Jabar ONWJ adalah cash perpanjangan dan kita ditawarkan pada saat itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya tadi, kalau gimana kalau di tengah-tengah? Nah, sekarang ada beberapa daerah yang sedang mengusahakannya. Karena bagaimanapun juga kan aturan PI itu baru ada di tahun 2017. Sedangkan ada satu daerah yang sudah mendapatkan hak sejak tahun 2011. Misalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung 2011 sampai 2017? Padahal itu kan sudah berlalu. Tentu juga benefit revenue-nya sudah dicatatkan di laporan keuangan dan lain-lain. Itu akan susah. Dan itu ya ada cash tersendiri sih yang masih diusahakan oleh teman-teman daerah lain. Oke. Mungkin bisa lu ceritain singkat aja nggak ya? Cerita Migas Ulu Jabar sebagai pionir yang mengakuisisi PI 10% tadi ya, itu up and down-nya seperti apa, tingkat yang paling sulitnya itu yang diurus apa, apakah harus menyertakan modal sehingga lu harus nyari investor ke luar negeri kemana-mana gitu kan, atau ada tantangan yang lebih besar daripada itu? Sebenarnya tantangan daerah
terbesar untuk mengambil PI 10% itu apa sih, Yan? Ya, jadi perjuangan kita untuk mendapatkan PI 10% itu dimulai tahun 2015 ya. Jadi kalau dibilang up and down, ya tentu itu terjadi juga di kita. Salah satunya adalah ketika di 2015 kita tidak memiliki regulasi sama sekali untuk bisa mendapatkan PI 10% di blok perpanjangan. Jadi pada saat itu kita ya berusaha melakukan komunikasi dengan Kementerian SDM, dengan SKK atau dengan pihak terkait lainnya. Yang mana mereka pun juga sebenarnya juga karena tidak ada regulasi, mereka juga sedang menggodoknya di dalamnya. Dan itu yang kita coba terus komunikasikan. Dan pada saat itu juga kita harus mencari modal, ya. Mencari modal. Tentu di bisnis migas kita membutuhkan modal yang sangat besar. Modal perusahaan kita itu hanya 50 miliar rupiah, ya. Sedangkan investasi di dalam satu blok, let's say blok sebesar ONWJ ataupun blok yang sekelas itu pasti membutuhkan lebih dari 10 juta dolar. 10 juta dolar ya, kalau kita asumsikan 100% 100 juta dolar. Nah, 10 juta dolar itu adalah 100 miliar atau 140 miliar lah ya, kalau $1 itu adalah 14.000. Itu nggak bisa daerah, apalagi penuh resiko. Kalau kita minta dari APBD, itu akan beresiko, tidak memberikan keuntungan. Artinya kita harus mencari mitra atau pinjaman. Nah, itu juga kita sudah hunting berbagai macam mitra dan juga lembaga perbankan yang berpotensi untuk membantu kita. Sebenarnya akhirnya dari usaha kita itu tahun 2017 akhir itu kita sudah mendapatkan mitra. Salah satu mitra kita akhirnya setuju dengan skema bisnis yang kita tawarkan, sudah tanda tangan, sudah deal. Nah, tahu-tahu regulasi dari pemerintah itu keluar. Regulasi itu keluar dan akhirnya membuat yang tadinya BUMD harus menanggung biayanya, sekarang ditanggung oleh kontraktor. Maksud saya oleh operator. Sehingga semua biaya akhirnya kita ditalangi terlebih dahulu, kemudian kita ganti melalui hasil produksi yang didapatkan. Tentu ini akan jadi keuntungan buat blok-blok yang sudah berproduksi, tetapi akan menjadi challenge tersendiri untuk blok-blok yang baru mulai berproduksi, karena pasti akan balikin modal dulu. Nah, itu kemudian juga kita harus bisa bernegosiasi dengan operator. Tentu operator sudah punya standar tertentu untuk bisa bernegosiasi karena mereka sudah sering melakukannya untuk melakukan divestasi, dan bagaimana cara kita untuk berstrategi bisa mempertahankan hak dan kewajiban yang kita harus dapatkan, kemudian juga menjaga bargaining position. Tentu itu akan jadi challenge tersendiri buat setiap BUMD yang melaksanakan PI 10%. Kira-kira begitu. Oke. Berarti sekarang sebenarnya daerah itu udah tidak perlu memulai seperti yang Bro Rian dan teman-teman Migas Hulu Jabar awal lakukan ya, nyari sektor kemana-mana. Karena ternyata ya udah, talangin dulu aja biaya daerah itu ketika peraturan udah keluar tadi ya. Jadi pemerintah daerah pun tidak dipersulit sekarang ya. Iya. Nah, cuma satu lagi challenge yang saya lupa. Jadi PI 10% itu kan dimiliki oleh beberapa daerah. Ya, misalkan di ONWJ itu punya 6 daerah. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Bekasi, Subang, Karawang, Indramayu. Nah, yang jadi challenge sendiri adalah bagaimana cara membagi 10% itu bisa merata kepada seluruh daerah-daerah tersebut. Di regulasi itu sebenarnya sudah disebutkan adalah dengan menggunakan persentase dari paparan reservoir. Cuma itu kan sifatnya debatable dan tentunya daerah pasti ya secara logika pasti mereka ingin yang maksimal buat daerah dia kan. Nah, itu challenge juga. Betul. Jadi challenge-nya di internal BUMD ada, di internal BUMD dan kontraktor ada, BUMD dengan pemerintah pun juga ada. Seperti itu. Iya. Itu yang kayak Jawa gimana itu? Ributin sekarang ya. Gitu. Iya. Oke. Itu menarik banget Bro Odi ya. Tentang bagaimana perjalanan karir Rian sama BUMD. Kita sedikit banyak dapat pencerahan lah, karena jujur kita belum tahu banyak nih soal bisnis BUMD itu seperti apa, dan ternyata daerah sendiri sebenarnya punya privilege loh untuk mendapatkan hak mereka dari operator yang beroperasi di daerah mereka masing-masing. Bahkan sekarang undang-undang yang baru juga sudah
mempermudah mereka daerah untuk bisa ikut BI 10% tanpa harus penyertaan modal di awal. Gue pikir untuk obrolan BUMD-nya tadi sangat seru dan kita bisa pause dulu di sini sebelum lebih jauh kita ngobrolin BUMD. Kayaknya Bro Odi ada pertanyaan yang lebih menarik lagi nih kayaknya. Gimana Bro Odi? Sebenarnya masih penasaran nih Bro Rian buat BUMD-nya, tapi mungkin kalau digali lebih dalam jatuhnya jadi teknikal gitu ya. Tapi kan ini nanti di pertemuan berikut aja Bro. Oh siap. Jadi sebenarnya ini kan kita mau coba men-service teman-teman yang ngedenger dan juga yang nonton ya. Jadi penasaran nih sebenarnya waktu Rian jadi direktur sama waktu jadi komisaris itu kan role-nya beda ya, dan bedanya di mana sih yang paling signifikan ketika waktu itu mungkin di Benua Takas sama sekarang di Hulu Jabar role-nya kan jauh beda tuh, satu megang teknikal, satu mungkin sudah arahnya investasi. Challenge-nya masing-masing tuh gimana sih? Ya, jadi waktu di Benua Takas sebenarnya kan posisi general manager itu masih karyawan ya. Artinya kita punya hak yang sama seperti karyawan. Maksudnya kita punya kontrak, mau bagaimanapun juga ketika kontrak itu selesai kan, baru kita diselesaikan dinasnya. Nah kalau misalkan kita di BUMD Jabar, itu kan kita berada dalam posisi direksi dan komisaris. Direksi dan komisaris itu punya batas waktu, yaitu 5 tahun kalau di Indonesia. Tentunya dalam 5 tahun ini kita harus menjalankan KPI atau Key Performance Index yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham. Kalau misalkan kita tidak bekerja dengan baik, ya kita bisa aja langsung diberhentikan. Ya saya rasa bro-bro semua udah tahu lah ya dinamisasi BUMN Indonesia itu bagaimana. Ada yang pergi dan ada yang datang dalam hitungan waktu yang lama, ada yang cepat. Sama seperti itu. Jadi challenge-nya memang kalau udah di tataran direksi dan komisaris itu adalah tataran bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan juga bisa memberikan kenaikan dari ekspektasi shareholder yang kita jalankan. Seperti itu bro. Sedikit aja sih mungkin Bro Rian, ini kan di komisaris pasti anginnya kencang tuh. Mungkin ada yang lebih senior yang bisa yang ngelihat, wah ini kok junior udah jadi komisaris gitu, apa ada yang kayak gitu juga di BUMD sekarang. Ya to be honest, pasti yang namanya direksi komisaris itu adalah jabatan politik ya. Mau unsur kedaerahan itu akan dipermasalahkan. Misalkan ada orang yang menjadi direksi tetapi dia bukan berasal dari situ, itu bisa jadi masalah. Masalah umur juga seperti itu. Terlalu muda jadi masalah, terlalu tua jadi masalah. Ada juga yang punya track record tertentu yang bisa jadi masalah. Banyak bro. Jadi memang kita di satu sisi pasti akan mengalami hal tersebut. Tetapi secara profesional seharusnya memang direksi dan komisaris itu ya bekerja sesuai dengan job desk-nya. Oh ya sebelum saya lupa, jadi yang namanya di Indonesia itu ada dua ya, ada komisaris, ada direksi. Jadi kalau komisaris itu sifatnya adalah lebih ke pengawas. Kalau direksi itu langsung memanage perusahaan. Jadi mirip kayak Indonesia lah. Kalau Indonesia itu kan ada eksekutif sebagai pengelola negara langsung, kemudian ada yang namanya legislatif kan, yang membuat rule dan juga mengawasi. Nah mirip-mirip perusahaan kita juga seperti itu, ada komisaris. Mungkin komisaris itu seperti legislatif ya, cuma kalau dia lebih mengawasi, kalau aturan-aturan biasanya disepakati oleh semua. Kalau direksi itu lebih ke eksekutornya. Ada keputusan, dia eksekutornya. Seperti itu. Siap. Menjawab ya, jadi komisaris itu lebih kayak MPK kalau di SMA tuh. Kalau direktur tuh OSIS benar. Gitu ya. Ya, lebih ke pengurus OSIS-nya. Iya. Seperti itu. Nah, sekali lagi nih mungkin tadi udah dibahas sama Avel ya tentang millennial leader nih. Sebenarnya kan udah banyak tuh udah yang di Telkom tadi Avel bilang, terus ada beberapa juga. Sebenarnya millennial leader tuh kan image-nya ke startup ya, dan sekarang mulai masuk ke pemerintahan dan juga BUMD dan juga BUMN. Apa menurut Bro Rian gimana nih millennial leader nih? Ya, buat negara kita kayaknya
millennial leader itu baru sekarang-sekarang ya menjadi hot issue, padahal di negara luar sana semacam Amerika ataupun Eropa, masalah umur itu biasanya menjadi nomor kedua ya, yang paling diutamakan adalah kompetensi. Nah, balik lagi ke Indonesia, ya ini adalah satu tanda positif ya, artinya kita sebagai yang muda-muda sudah bisa mulai dipercaya oleh yang lebih senior dari kita, saya tidak nyebut tua ya, yang lebih senior dari kita, untuk bisa juga turut memberikan kontribusi dalam menjalankan perusahaan. Sebenarnya kita bisa lihat, kalau di Malaysia itu juga sudah ada sebenarnya menteri muda. Ada dua menteri, saya lupa ya, yang satu di bawah 35 tahun, yang satu di atas 35 tahun. Artinya memang trennya ke sini itu memang yang muda-muda ini sudah bisa memimpin, karena di satu sisi kita lahir dengan keuntungan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Tadi saya juga lupa di awal, saya bilang saya belajar itu maksudnya adalah kita gampang sekali menemukan informasi-informasi di internet kan. Beda kalau dengan zaman dulu kan, harus baca bukunya di perpustakaan mungkin, atau mungkin menunggu kiriman buku dari luar negeri. Kalau sekarang kita buka sedikit, internet sudah ada, sehingga kita bisa lebih cepat. Jadi itu tanda-tanda positif ya. Kemudian juga saya merasa memang di perusahaan itu harus ada sentuhan dari anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu biasanya kreativitasnya lebih bisa terbuka dibandingkan yang tua. Kenapa? Karena kalau yang tua itu kan sudah banyak pengalaman, sehingga kadang-kadang mereka terjebak di dalam yang namanya status quo, dalam artian karena dia merasa setiap tahunnya sudah pernah merasakan sebuah masalah dan dia tahu solusinya, dan berulang-ulang setiap tahunnya, akhirnya mereka merasa ketika ada satu masalah ini, solusinya ini. Nah, buat yang muda, ketika masuk kan, ketika dia ada masalah, bisa jadi dia punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan wawasan yang dia punya, sehingga bisa jadi alternatif baru untuk perusahaan. Dan itu terbukti kan, makanya tadi sempat disinggung, kalau startup itu kenapa berasal dari yang muda-muda? Ya karena memang kayak anak muda sekarang kreativitasnya sudah semakin banyak gitu dibandingkan dengan generasi zaman dulu. Itu bro. Oh mantap bro. Ini ngomong kreativitas nih sedikit, mungkin kalau di badan usaha negara itu kan mungkin regulasinya jauh lebih banyak ya, atau lebih ketat mengikuti aturan negara. Seberapa lebar sih room for creativity di sana gitu? Ya, jadi bahasa kreativitas kita di dalam perusahaan itu bisa diartikan bagaimana cara kita meningkatkan profit ya dengan pengembangan usaha yang kita lakukan. Nah, di dalam BUMN ataupun BUMD itu rule-nya sangat banyak. Banyak sekali aturan-aturan yang perlu dilakukan. Lebih baik kita ikuti rule itu dan tidak terjadi apa-apa daripada kita melanggar. Nah, ruangnya di mana? Ruangnya adalah jadi kita harus tahu dulu bagaimana sebuah corporate governance itu berjalan, atau bagaimana prosedur perusahaan itu berjalan. Jadi supaya kita tidak terjebak di dalam batasan-batasan itu, kita harus tahu dulu semuanya ini. Tentu wawasan legal menjadi penting ketika kita mulai mendapatkan posisi yang strategis dalam perusahaan. Dalam artian misalkan bro nanti akan jadi manajer, bro juga harus sudah melek itu terhadap hal yang sifatnya legal. Misalnya mau menyetujui satu proposal, tanda tangannya harus A, B, C, itu udah harus. Nah, ketika kita sudah tahu semua, maka kita tahu batasan kita kan, rule kreativitasnya sampai mana. Satu tantangan di BUMN maupun BUMD itu adalah masalah kecepatan dalam memutuskan. Memang itu yang menjadi tantangan ya. Saya bukan bilang masalah, tetapi tantangan buat siapapun yang memiliki posisi sebagai manajemen tertinggi di dalam perusahaan. Karena kalau swasta, dia mudah untuk memutuskan satu keputusan bisnis. Tinggal telepon sana, telepon sini. Oke bro, dah, dia semua bisa langsung bisnis jalan. Tapi kalau di BUMN atau BUMD, harus ada pertemuan, harus ada notulensi, harus ada keputusan yang jelas, yang mengetahui siapa, dan seterusnya. Itu yang menjadi challenge.
Iya. Banyak juga ya yang harus diikutin jalurnya gitu. Iya. Terus salah-salah nanti KPK yang masuk ya. KPK, BPK, banyak. Ya, jadi tapi sebenarnya aturan yang ada di Indonesia itu hampir sama sih sebenarnya. Bahasa Inggris. Cuma memang ada beberapa yang belum bisa langsung diadop langsung oleh negara kita. Misalkan persetujuan lewat email. Terkadang ada beberapa perusahaan yang tetap harus menggunakan surat. Oh ya, bahasa. Tapi ada juga perusahaan yang dengan email udah cukup. Nah, seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu tugas yang milenial ini mulai memperkenalkan, memajukan teknologi ke dalam sistem-sistem pemerintah. Betul. Mungkin ya. Sepakat, bro. Mantap. Nah, buat yang... Oh iya. Ya, gimana, Bro Vel? Enggak, gue penasarannya ini. Rian umur 25 tahun, udah dipercaya pemimpin daerah untuk jadi GM di Benua Taka. Sebelum 30 tahun juga ditunjuk jadi komisaris di Migas Hulu Jabar dan jadi direktur utama bahkan di Migas Hulu Jabar ONGJ. Terus kita lihat Fajrin Rashid yang kemarin baru aja dilantik, hari ini malah dilantiknya jadi salah satu direktur di Telkom. Terus kemarin juga beberapa hari yang lalu di Pertamina Hulu Energi salah satu komisarisnya juga baru 33 tahun. Nah, anak-anak muda ini pada akhir ditunjuk sebagai direksi ataupun komisaris berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Rian nih terkait penunjukan komisaris dan direksi di sebuah badan usaha milik negara ataupun daerah, itu prosesnya seperti apa sih, Yan? Apakah ujuk-ujuk dipanggil ditunjuk atau semacam ada beauty contest yang untuk memperkenalkan diri, itu kayak gimana ya? Ya, kalau kita berbicara tentang penunjukan direksi maupun komisaris, itu sebenarnya ada prosesnya, bro. Jadi kalau di BUMN itu ada Kementerian BUMN. Nah, biasanya di Kementerian BUMN saya lupa nama direktoratnya apa atau nama bagian apa. Tetapi memang di BUMN itu ada dua cara buat mencari calon-calon direksi atau komisaris dari sebuah BUMN. Yang pertama bisa dari internal perusahaan, bisa yang kedua dari eksternal perusahaan. Kalau internal perusahaan biasanya dilihat dari bagaimana kinerjanya mereka, kemudian bagaimana track record dia selama bekerja, kemudian pengabdian dia. Kalau dari eksternal biasanya bisa dari sisi track record juga, kemudian dari sisi bagaimana dia pernah menjalankan sebuah perusahaan yang sama dengan sektor yang sama dan dia berhasil di sana, kemudian direkrut oleh BUMN untuk bisa memegang perusahaan BUMN, macam-macam. Jadi seperti itu pemilihannya. Ya tentu pada akhirnya sebenarnya yang berhak menunjuk direksi dan komisaris itu sebenarnya adalah presiden. Tapi presiden sudah memberikan otoritas untuk memilihnya di Kementerian BUMN. Dalam hal ini adalah Menteri BUMN. Jadi kalau secara sederhana sebenarnya Menteri BUMN punya hak buat menunjuk si A, si B. Cuma kan nggak seperti itu. Ada prosedur tetap yang harus dijalankan. Itu dari sisi regulasi ya. Nah kemudian kalau dari sisi kita, ya sebenarnya kalau ditanya apa yang harus disiapkan ya nggak ada sih bro. Jadi istilahnya yang namanya itu kan jabatan politis ya. Artinya jabatan itu bisa datang ketika memang stakeholder atau shareholder meminta kita atau mempercayakan kepada kita untuk menjalankan perusahaan. Yang bisa kita lakukan adalah ya dengan track record kita lakukan yang terbaik. Misalnya kita kalau misalnya saya sebagai petroleum engineer, ya saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sebagai geologis, ya saya lakukan. Tentu kan nanti akhirnya track record itu akan menjadi branding kita tersendiri kan. Oh misalnya dengan Bro Odi atau Bro Avel, wah itu udah pastilah kalau dipegang sama beliau-beliau, sama bro-bro ini udah aman lah dari sisi geologinya, ya seperti itulah. Gitu bro. Mantap. Nah, terakhir nih Bro Rian, jadi
Buat para pendengar kita kan kebanyakan itu range umurnya 18 sampai 35-38 tahun, dan chance mereka tuh sebenarnya masih besar lah untuk mengembangkan diri, untuk menjadi sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, terus menurut Bro Rian sendiri nih, buat para pendengar milenial Geo Insight, sebenarnya skill set apa sih yang paling penting untuk saat ini ya di teknologi, maksudnya di era milenial yang sekarang dan juga teknologi yang sudah sangat maju, dan kedepannya skill ini akan berguna gitu menurut Bro Rian, apa sih yang bisa jadi bekal buat mereka yang harus diasah gitu? Ya, yang pasti ya kita sebenarnya juga masuk milenial kan. Iya. Sebenarnya ini juga masih buat kita juga. Kita. Jadi gini, kalau menurut saya yang pertama itu kita harus update isu-isu kekinian. Maksudnya bukan berarti kita tahu di YouTube itu trendingnya apa, bukan itu ya. Maksud saya misalnya saat ini di negara kita itu sedang terjadi apa, atau di negara tetangga kita terjadi apa. Ya walaupun itu tidak berhubungan langsung dengan keilmuan kita, tetapi itu akan membentuk, menurut saya itu akan membentuk critical thinking dari kita sendiri gitu ya. Misalnya kita berpikir nih, di Amerika sama Cina sekarang terjadi perang dagang. Yes, kalau kita baca judulnya aja, sebenarnya itu kan kayaknya nggak ada hubungannya dengan dunia kita. Tapi kalau kita ternyata baca, oh ternyata nanti ngaruh nih dengan kebutuhan energi dari Cina karena mereka sedang misalkan meningkatkan industrinya dia. Oh tentu itu nyambung ke harga minyak kan, sehingga industri kita harga minyaknya naik. Atau turun juga bisa seperti itu. Nah, isu-isu itu kita coba kita ikuti ya, terutama isu yang berkaitan dengan negara, kemudian yang kedua tentang keuangan. Menurut saya, walaupun kita orang-orang yang dengan background teknik ataupun ilmu kebumian, menurut saya kita juga tetap harus update tentang isu-isu yang sifatnya keuangan. Tidak perlu terlalu detail, tetapi kita minimal tahu perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Misalkan rupiah naik, rupiah turun, itu kalau kita lihat ternyata berhubungan dengan oil price kan. Oil price pada saat naik, rupiah nanti akan terpengaruh juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut saya adalah perluas networking. Saat ini kita dimanjakan oleh teknologi. Dengan teknologi Zoom, ini akhirnya saya bisa kenal, kalau Afel udah lama ya saya kenal ya. Nah, sekarang saya bisa kenal Bro Odi juga ya dari sini. Tentu ini akan jadi ya bukan hanya di sini, nanti kita bisa lagi bertemu kan secara langsung ya, kalau COVID udah selesai atau pertemuan berikutnya. Atau kita juga bisa misalkan ikut seminar dengan Zoom atau dengan Google Meet dan lain-lain, sudah banyak. Kemudian kita bisa ikut organisasi ya. Saya juga tahu Bro Afel banyak organisasi geologinya, tentu itu kan juga menambah networking kita. Jadi kita nggak mesti berpikir bahwa networking kita itu harus menteri, wakil menteri, atau direktur A, direktur B. Menurut saya enggak, tetapi kita juga harus kenal, misalnya dengan middle management, kemudian dengan teman-teman sebaya kita. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi teman-teman kita nanti akan memberikan peluang kepada kita. Ya, baik itu berupa bisnis, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian, yang tidak lupa juga, kita harus perluas wawasan kita. Kalau tadi isu-isu berkaitan dengan pengetahuan ya, kalau wawasan itu lebih kepada keilmuan kita. Kita harus update terus dengan keilmuan kita. Ya, kalau misalkan di kita di ilmu kebumian, kita ya minimal tahu ya, sekarang ini teknologi apa yang berkembang di dalam dunia perminyakan maupun dunia pertambangan. Kemudian yang saya rasa juga perlu, jika di sini para pendengar dalam tanda kutip berambisi untuk memiliki achievement lebih, itu saya menyarankan teman-teman juga perluas wawasan legal. Wawasan legal itu tentang regulasi-regulasi dan juga keuangan perusahaan. Coba saja belajar. Jadi sekarang kan juga banyak ya cara mengikuti training-training kan dengan Udemy, dengan Coursera dan lain-lain ya. Itu kan banyak, misalkan financial for non-financial. Ya. Jadi itu kita pelajari bagaimana bisnis itu bisa kita laksanakan bukan hanya dari sisi teknis saja, tetapi juga mungkin nggak secara regulasi, mungkin nggak secara keuangan. Dan terakhir, jangan lupa kita cari mentor. Menurut saya ini juga penting, karena bagaimanapun juga mentor ini
adalah orang-orang yang sudah menjalankan hal yang lebih duluan dari kita. Ya, mentor itu bisa banyak ya, bisa bos kita di perusahaan, bisa dari kenalan di organisasi kita, bisa orang-orang yang mungkin bukan dari bisnis yang sama dengan kita, tetapi kita bisa ambil insight dari mereka, bagaimana dia bertahan dalam bisnisnya, atau bagaimana cara dia bisa moncer karirnya, sehingga kita istilahnya kita bisa lebih efektif gitu. Kan kita itu sebenarnya akan lebih mudah menuju satu tempat ketika kita sudah diberitahu orang atau kita sudah tahu petanya kan, nggak perlu lagi nyari ke sana ke sini, sehingga waktu kita lebih efisien. Seperti itu bro, menurut saya. Mantap. Ini kalau gitu gue langsung minta aja Rian jadi mentor gue udah. Berdua Vel sekarang bro. Ya kita belajar bareng lah. Kan saya juga butuh belajar geologi, belajar banyak. Oke. Jadi kalau kayaknya gimana Di? Silakan Bro Vel. Oh ya, jadi kayaknya kita udah cukup panjang nih obrolan kita. Sebenarnya masih seru banget kalau kita lanjutin nih, bisa-bisa jadi 3 episode nanti ya. Iya. Tapi untuk sekarang gue pikir kita udahan dulu ngobrol sama Riannya, karena ini cukup padat. Ini ibaratnya daging semua lah, bisa kita kunyah bareng-bareng ini nanti semua. Mantap. GeoInsight dari banyak sekali. Kalau kita aku rekap sedikit ya obrolan kita di awal ya, bahwa Bro Rian itu sendiri dari kuliahnya aja ternyata sudah aktif, tidak hanya belajar ilmu teknik perminyakan doang, tapi dia juga sempat nyambi di konsultan Reform Minor Institute, yang itu ternyata memaparkan dia terhadap isu-isu yang lebih strategik, sehingga nantinya bekal itu ketika lulus jadi bermanfaat banget buat dia. Dan selama menjalani karir, yang perlu kita catat dari apa yang jadi kisah Rian ini adalah dia selalu memberikan yang terbaik ya, apapun porsi yang diberikan kepada dia. Waktu jadi engineer di lapangan ya dia berlumuran oli memang, dan ketika di kantor pun dia juga bekerja memberikan yang terbaik, sehingga ketika bisa memberikan yang terbaik di posisi apapun yang diberikan, maka nantinya itu bisa jadi personal branding juga, bahwa kalau kita ingat hal-hal yang berbau minyak nih, ingatnya Rian nih gitu. Jadi personal brandingnya jadi cukup kuat. Yang gue tahu juga Rian cukup aktif menulis opini di surat-surat kabar media massa. Jadi itu membuat personal branding dia cukup kuat di isu perminyakan. Sehingga itu juga yang mungkin nantinya mengantarkan dia bisa ngobrol langsung sama pemimpin daerah, yang akhirnya ngobrolin tentang potensi migas di situ, dan langsung diberikan kepercayaan aja untuk mengelolanya gitu. Dan ketika Rian berani untuk ngambil challenge itu tadi, itu malah membuka opportunity yang lebih besar lagi, sehingga kepercayaan yang awalnya hanya di daerah kabupaten sekarang udah naik ke level provinsi, bahkan multi provinsi yang kita dengar ceritanya tadi. Sehingga teman-teman perlu catat poin tips terakhir dari Bro Rian tadi, menurut gua mantep banget, dan itu adalah summary dari semuanya, bahwa yang pertama kita harus aware isu yang beredar itu apa. Jadi kita nggak hanya mentok di apa yang kita apa yang jadi skill kita doang. Katakanlah gue geologi nih, gue cuma taunya isu geologi doang, sebenarnya nggak kayak gitu. Kita harus aware isu-isu bahkan di luar bidang kita, isu-isu nasional lah, isu-isu nasional yang harus kita aware. Yang kedua, networking itu jadi penting banget tadi yang disampaikan Rian kan, karena networking itu nggak harus ke direksi. Kalau mau jadi komisaris atau direksi nggak harus networkingnya ke direktur juga, tapi ke teman-teman semua yang kita anggap bisa kita tebarkan jejaring kita, ya itu akan memberikan pintu rezeki yang banyak untuk kita. Terakhir ya itu tadi mentor. Mentor itu gue belum punya mentor. Jadi kayaknya setelah dari ini gue langsung nyari mentor aja nanti. Dan terakhir perluas wawasan tadi poinnya bagus banget, bahwa kalau Rian itu engineer, gue itu geologis, Odi itu geofisis,
jangan berhenti di situ. Kita harus perluas skill set kita, wawasan kita harus ngerti finance, kita harus ngerti legal. Kalau memang kita bermimpi untuk mendapatkan achievement yang lebih dibanding apa yang kita sudah raih hari ini. Thank you banget Rian. Ada closing statement nggak buat teman-teman Geo Insight nih sebelum kita tutup? Ya mungkin singkat aja ya. Jadi memang kalau kita membahas tentang pemimpin milenial, yang namanya pemimpin, tentu itu sudah jadi apa istilahnya ya, sudah bisa melekat diri kita sejak dari sekarang. Tidak perlu titel direksi, tidak perlu titel komisaris, karena pada prinsipnya pemimpin itu sudah bisa kita tumbuhkan sejak dari sekarang. Poin yang mau saya sampaikan terakhir adalah kita terbantu oleh teknologi saat ini. Jadi manfaatkan sekali buat teman-teman yang masih muda di Geo Insight untuk bisa memaksimalkannya. Ya, karena bisa jadi dulu itu kita harus 2-3 tahun untuk bisa menguasai sesuatu, tetapi dengan adanya teknologi, dengan berbagai macam informasi yang bisa kita dapatkan sekali klik, itu bisa membuat kita lebih cepat terakselerasi. Jadi optimalkan. Dan yang terakhir, ya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa jadi hasil diskusi, dan kalau bisa bermanfaat itu bagus, tapi kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi silakan dikoreksi, karena bisa jadi apa yang saya sampaikan itu juga salah. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bro Odi dan Bro Afel yang sudah mengundang di sini. Sejujurnya saya juga sering dengar Geo Insight, dan ya saya banyak dapat ilmu juga gitu ya. Kemarin kan habis mengundang juga ya CEO perempuan kan? Iya. Bosnya Odi juga. Oh, si Odi, ya. Ya, Geo Insight sudah, ya terus saya juga banyak belajar dari situ. Oke. Ya. Demikian, Fel. Closing statement dari Odi. Wes, closing statement dari saya, tetap berkreasi dan selamat dan semangat juga buat Bro Rian dan semua teman-teman yang dengerin di Geo Insight. Tadi poinnya ada banyak dari Afel dan Bro Rian. Jadi intinya sih mengembangkan diri itu bisa dari mana aja, gitu. Mantap. Sekali lagi terima kasih Bro Rian untuk waktunya. Buat teman-teman kalau mau kenal lebih jauh tentang Rian bisa follow Instagramnya apa ya? @riannur. Rian Alfian Noor. Oke. Nama sendiri. Rian Alfian Noor. Nama sendiri. Atau follow juga kita di @geoinsight. Nanti kita tag Rian kalau yang susah nyarinya ya. Nanti langsung aja di episode kita. Nantikan episode ini, silahkan teman-teman sebarkan ke rekan-rekan yang lain sehingga manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Terima kasih Rian, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.